Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Nurbaiti dengan NIM 1930103064 akan mempresentasikan tentang kurikulum prototipe SD dengan menggunakan jenis presentasi hyperlink. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kurikulum prototipe. Pembahasan yang kedua yaitu perbedaan kurikulum 2013 dan prototipe SD. Pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik kurikulum prototipe SD. Pembahasan yang keempat yaitu struktur kurikulum prototipe SD. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian kurikulum prototipe. Prototipe adalah contoh yang dapat diartikan sebagai model pertama atau kasus uji. Prototipe tersedia untuk menguji apakah konsep yang diajukan tidak dapat diterapkan atau untuk menguji selera pasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Online, prototipe merupakan model pertama yang dijadikan contoh. Perilaku juga dapat disebut sebagai contoh standar. Namun jika kita melihat asal kata prototipe adalah kata bahasa Inggris untuk pinjaman yaitu prototipe. Kurikulum prototipe 2022 ditawarkan sebagai opsi tambahan untuk rehabilitasi pendidikan pada 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan ditinjau kembali pada tahun 2024 berdasarkan penilaian yang dilakukan selama masa pemulihan. Jadi, kurikulum prototipe adalah kurikulum yang disederhanakan sebagai opsi tambahan untuk diterapkan oleh satuan pendidikan pada tahun ajaran 2022 atau 2023. Pembahasan yang kedua yaitu perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum prototipe di SD. Kurikulum 2013 untuk sekolah dasar terdapat pemisahan antara mata pelajaran IPA dan IPS. Kurikulum prototipe kedua mata pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi satu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat IPAS. Tujuan sebagai persiapan ketika siswa melanjutkan pendidikan di level sekolah menengah pertama atau SMP. Pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik kurikulum prototipe SD. Yang pertama itu penggabungan beberapa mata pelajaran utama. Salah satu hal yang menarik dalam karakteristik kurikulum prototipe di jenjang SD adalah adanya penggabungan beberapa mata pelajaran utama demi mendapatkan pemahaman mengenai lingkungan sekitar dengan lebih komprehensif. Beberapa mata pelajaran yang digabungkan adalah seperti mata pelajaran IPA dan IPS yang digabungkan menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disebut IPAS. Yang kedua yaitu integrasi computational thinking. Karakteristik berikutnya adalah berkaitan dengan computational thinking yang diintegrasikan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS. Sedangkan untuk mata pelajaran Bahasa Inggris ditempatkan sebagai mata pelajaran pilihan. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pada jenjang SD dapat dilakukan pembelajaran berbasis proyek minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Hal tersebut bertujuan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Pembahasan yang keempat yaitu struktur kurikulum prototipe SD. Struktur kurikulum prototipe 2022 jenjang SD terdiri dari 3 fase. Yang pertama yaitu fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Fase B yaitu kelas 3 dan kelas 4. Fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6. Fase A adalah masa pengembangan dan penguatan kemampuan literasi dan numerasi dasar. Jumlah mata pelajaran dasar yang perlu diajarkan di fase A terbatas, tidak sebanyak di fase B dan fase C. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS bukanlah mata pelajaran atau mapel wajib pada fase A. Muatan mata pelajaran mapel itu mulai diajarkan sejak awal masuk di awal fase B atau kelas 3. Mata pelajaran IPAS adalah mata pelajaran yang diberikan dengan tujuan untuk membangun kemampuan dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan atau sains. Dengan proporsionalitas beban belajar terbagi menjadi 2 yaitu yang pertama pembelajaran intrakurikuler, yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau PPP untuk sekolah dasar. Dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun. Itulah presentasi dari saya Nia Nurbaiti. Apabila ada salah kata saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb, ala beb. Kau asar ulah kau. You must. Kau lah rentakkan. Alah.